Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofalif dari Program Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss untuk tugas mata kuliah medan elektromagnetik. Yang pertama adalah pengertian muatan listrik. Apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dibawa partikel dasar sehingga menyebabkan partikel dasar tersebut mengalami gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan listrik suatu partikel dasar dapat berjenis positif dan negatif. Jika dua benda memiliki muatan yang sama akan tolak-menolak dan kedua benda akan tarik-menarik jika memiliki muatan yang berbeda jenis. Perlu diketahui, partikel dasar dan subatonik seperti elektron dan proton memiliki muatan listrik. Elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Q sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Q adalah kolom, yang merupakan 6,24 kali 10 pangkat 18 muatan dasar. Jenis-jenis muatan listrik adalah muatan listrik positif atau proton. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik positif umumnya bersifat saling tolak-menolak dengan suatu benda yang bermuatan. Dan dalam hal ini terjadi karena muatan positif itu sejenis sehingga akan bereaksi saling tolak-menolak. Selanjutnya adalah muatan listrik negatif atau elektron. Menurut Benjamin Franklin, muatan listrik negatif pada suatu benda dapat dipastikan jika terdapat benda yang memiliki muatan negatif dan saling tolak-menolak dengan plastik yang memiliki muatan. Dapat dipastikan bahwa muatan benda tersebut adalah negatif. Penjelasan lebih lengkapnya yaitu, muatan satu elektron sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan untuk muatan satu proton sama dengan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Selanjutnya adalah sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama adalah muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Selanjutnya adalah muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom disimbolkan dengan huruf C. Satu kolom sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 E. E sama dengan muatan proton, sehingga muatan yang dikandung oleh proton adalah 1062 kali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron memiliki muatan yang sama dengan proton namun berbeda jenis, min 1062 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang terakhir adalah muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan oleh dua muatan memiliki karakter yang sama seperti gaya gravitasi yang ditimbulkan dua benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Selanjutnya adalah rumus muatan listrik. Rumus yang berlaku dalam muatan listrik adalah rumus yang dimatematiskan dari hukum kolom. Hukum kolom yang ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada akhir abad ke-18. Bunyi hukum kolom yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Maka dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Untuk keterangannya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah F udara atau vakum kurang F medium. Hal tersebut dikarenakan nilai permisivitas listrik pada medium bukan udara lebih besar. Permisivitas epsilon O diganti dengan epsilon, yaitu epsilon sama dengan epsilon R, epsilon O. Dalam vakum nilai epsilon R adalah 1, sedangkan dalam udara epsilon R adalah 1,0006. Dengan demikian, gaya kolom dalam medium rumusnya yaitu, yang pertama adalah F medium sama dengan 1 per 4 pi epsilon kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Yang kedua adalah F medium sama dengan 1 per epsilon R kali F vakum. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Terdapat suatu benda yang mempunyai massa sebesar 40 gram dan bermuatan Q1 sama dengan 1 mikrokolom yang digantungkan
di seutas tali dengan massa yang telah diabaikan. Lalu di sebelah kiri di dalam benda tersebut telah diletakkan sebuah muatan Q2 dengan besaran muatan sebesar min 2 mikrokolom yang dapat menyebabkan posisi benda tersebut dapat bergeser ke sebelah kiri. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat sama dengan kolom kuadrat dan G sama dengan 10 meter persegi per 2, maka ditentukan nilai dari tegangan yang dialami oleh tali tersebut. Jawabannya adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kita masukkan nilai Q1. Q1 sama dengan 1 mikrokolom atau 10 atau 1 kali 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita masukkan Q2 yang berarti min 2 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan R sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2, lalu kita kuadratkan. Setelah itu kita jumlahkan dan diketahui F sama dengan 0,8. Setelah diketahui F sama dengan 0,8, maka kita akan cari tegangan. Tegangan sama dengan resultan. Maka dari itu kita masukkan rumusnya, yaitu akar FC kuadrat tambah dalam kurung M kali G kuadrat. Kita masukkan, langsung kita masukkan nilainya, yaitu akar 0,8 kuadrat tambah 0,4 kuadrat sama dengan 0,28 Newton. Maka nilai tegangan yang dialami tersebut adalah 0,28 Newton. Selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik seperti elektron, ion, atau proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan N atau C dibaca Newton atau Coulomb. Medan listrik ini juga termasuk medan vektor, sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan medan gaya yang dialami oleh muatan positif jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut. Adapun arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda. Sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda. Selanjutnya adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda. Secara matematis, rumus medan listrik yaitu E sama dengan F per Q, yaitu adalah E sama dengan kuat medan listrik, F sama dengan gaya Coulomb, Q sama dengan muatan uji. Selanjutnya adalah rumus medan listrik. Apabila diketahui rumus gaya Coulomb antara muatan sumber Q besar dengan muatan uji Q kecil adalah F sama dengan K Q besar kali Q kecil per R kuadrat, maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan F per Q kecil sama dengan K Q besar kali Q kecil per R kuadrat per Q kecil sama dengan Q besar per R kuadrat. E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Selanjutnya adalah resultan medan listrik yang segaris. Apabila titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak segaris, jadi ada dua medan listrik yang timbul masing-masing oleh Q1 dan Q2. E1 merupakan kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q1 yang dirumuskan sebagai berikut. E1 sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E2 merupakan medan listrik karena pengaruh muatan Q2 yang dirumuskan dengan E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Besar medan listrik yang dialami oleh B adalah merupakan resultan vektor dari E1 dan E2. Dirumuskannya dengan EB sama dengan K dalam kurung
Q1 per R1 kuadrat tambah Q2 per R2 kuadrat. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus di atas yaitu jenis muatan sumber dan muatan uji. Hal tersebut dapat menentukan plus dan minus dari medan listrik yang dialami. Oke, yang selanjutnya adalah resultan medan listrik yang tidak segaris. Dari gambar di atas, titik A berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan Q1 dan Q2, sehingga antara titik Q1, A dan titik Q2 membentuk sebuah sudut apit dengan nilai tertentu. Kemudian total kuat medan listrik yang dialami oleh titik A adalah resultan dari vektor E1 dan E2. Untuk menentukan besarnya digunakan rumus resultan vektor yaitu EA akar E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 kali E1 E2 cos theta. Kita ke pembahasan selanjutnya adalah contoh soalnya. Jika sebuah muatan uji plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Pembahasannya adalah diketahui F sama dengan 0,5 Newton, Q sama dengan plus 25 kali 10 pangkat 5 C, yang ditanya adalah E. Berarti jawabannya adalah E sama dengan F per Q, E sama dengan 0,5 per 25 kali 10 pangkat 5C, E sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 per 25 sama dengan 2000 N per C. Mari kita ke pembahasan selanjutnya adalah karena titik A memiliki medan listrik sama dengan 0, maka E1 min E2 sama dengan 0, E1 sama dengan E2. Maka persamaan yang diperoleh yaitu K sama dengan Q1 per R1 kuadrat sama dengan K sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Q1 per 1 kuadrat sama dengan Q2 per 3 kuadrat. Q2 sama dengan 9 Q1. Kita ke pembahasan yang terakhir yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah garis medan yang melalui sebuah permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ada di permukaan tersebut. Hukum Gauss menghubungkan antara medan listrik pada permukaan tertutup dengan muatan total di dalam permukaan tersebut. Hukum Gauss adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya sebuah flux listrik melalui sebuah bidang. Hukum Gauss menyebutkan bahwa besar flux listrik yang melewati sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, area bidang, dan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Bunyi hukum Gauss yaitu bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya yaitu flux listrik. Flux berhubungan dengan besaran medan yang menembus pada arah yang tetap lurus sebuah permukaan tertentu. Flux listrik menyatakan bahwa medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus sebuah permukaan. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Melalui penggambaran medan tersebut, maka flux listrik bisa digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus sebuah permukaan. Berikut ini adalah contoh rumus flux listrik. P sama dengan E kali A. Jika garis-garis medan listrik yang menembus sebuah bidang mempunyai sudut, maka rumus flux listriknya yaitu P sama dengan E kali A cos theta. P sama dengan flux listrik, E sama dengan kuat medan listrik, A sama dengan luas bidang, theta sama dengan sudut antara E dengan garis normal. Oke, kita selanjutnya. Secara matematis, hukum Gauss dinyatakan dengan rumus berikut. P sama dengan E kali A kali cos theta sama dengan Q per epsilon 0 dengan
Q sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Epsilon 0 sama dengan permitivitas udara. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu soalnya. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 N per C ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut atau flux listrik? Jawabannya adalah luas persegi sama dengan 20 kali 20 sama dengan 400 cm persegi sama dengan 4 kali 10 min 2 meter persegi. Jumlah garis yang menembus bidang Pi sama dengan E kali A, di mana E adalah medan listrik dan A adalah luas permukaan bidang. Pi sama dengan 200 kali 4 kali 10 min 2 meter. Pi sama dengan 8 Weber. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.